Redmi Note udah seri 14 aja. Nih, Redmi Note 14 5G yang resmi launching di Indonesia. Kita unboxing yuk. Jadi Redmi Note series bakal launching lagi dan lengkap pula ada Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Pro, terus ada Pro Plus juga karena udah lolos TKDN dan Postel ya. Kalian bisa bacalah artikel lengkapnya di Uzone. Dan yang gua pegang sekarang ini adalah Redmi Note 14 5G. Wih, ini desainnya ya. Terus di sini udah ada informasi utama kali ya, fitur utama dari smartphone ini. Ada fitur 5G-nya udah pasti, kamera 108 megapiksel AI dan fast charging 45 watt. Di bagian belakang ada juga lagi-lagi ditampilin beberapa info spesifikasi dari smartphone ini. Dan unit yang gua unboxing sekarang warnanya coral green. Ini menarik ya, warnanya bikin penasaran sih. Kenapa nggak dibikin sama kayak gini ya? Maksudnya ini kan warna ungu ya, kalau kelihatan secara visual. Harusnya kan dibikin warnanya sama gitu ya. Tiap perangkatnya dengan dusnya gitu, ini kayak coral green tapi warna dusnya warna ungu. Ini detail sih, tapi ya harusnya detail-detail kecil kayak gini ya meningkatin experience buat unboxing lah ya. Coral green, RAM-nya 12 GB, storage-nya wow, 512 GB cuy. Redmi Note sekarang udah 512 GB. Penasaran sih gue. Ya, buka aja langsung ya. Jujur, ini gue unboxing tanpa belum tahu sebenarnya berapa harga smartphone ini di Indonesia. Beneran belum tahu ya, bukan kena embargo ya, bukan, tapi beneran belum tahu. Dan ini gue bikin videonya sebelum launchingnya terjadi di Indonesia. Jadi ini dia box dari Redmi Note 14 5G. Ini isinya. Di sini udah ada box kecil, lebih simpel ya sekarang ya, Redmi doang. Di sini ada paket lengkap. Ini nih yang gue suka dari beberapa brand dari China. Tetap lengkap ngasih aksesoris di paket pembelian. Ini penting sih. Ada buku panduan, terus ada ucapan selamat bergabung menjadi Mi Fans, Xiaomi Fans. Terus dapat softcase yang nggak bening. Ini kok mirip kayak Xiaomi 14 ya? Ya nggak sih? Kalian yang punya Xiaomi 14, casingnya kayak gini nggak sih? Iya kan? Iya, ini mewah sih, mewah. Ini mewah. Nggak bening. Yang terpenting adalah nggak bening. Gue kurang suka softcase bening karena bakal menguning. Nah, ini Redmi Note 14-nya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Terus, dapat kabel USB Type-C. Type A to Type C, nih. Oke. Dan juga adapter charger 45 watt. Kalau 67 gue bakal seneng banget sih. Karena adapter chargernya Xiaomi yang 67 watt, itu bisa dipakai buat ngecas laptop gue. Jadi kadang gue cuma bawa satu charger buat ngecas banyak produk. Nah, 67 watt itu bisa banget ngecas laptop meskipun nggak fast charging. Jadi ya nggak slow juga sih, ya normal lah speednya. Kalau 45 watt gue belum tahu deh, bisa apa nggak. Nah, ini dia Redmi Note 14 5G. Ada beberapa perubahan desain sih. Dari bingkai kamera lah ya, bisa dibilang bentukannya masih hampir sama dibandingin sama seri sebelumnya. Cuman ada perubahan posisi di kamera ketiga dan juga LED flash. Kalau kamera sebelumnya itu posisinya ada di bagian atas, ini kameranya ada di atas, dan LED flash-nya tuh bulat ukurannya. Di sini. Nah, sekarang posisinya lebih kayak iPhone sih. Bentar. Lebih kayak... Iya ya? Coba deh, penasaran gua. Iya sih, ini kok kayak iPhone centric ya. Oh, oke. Ukurannya memang kegedean sih ini. Nih, tuh
memang ukuran bingkainya jadi lebih gede sih, cuman posisinya hampir mirip. Terinspirasi. Nggak apa-apa. Positifnya adalah orang-orang yang beli smartphone ini bisa dapetin smartphone yang desainnya hampir terinspirasi dari sebuah smartphone flagship yang harganya berkali-kali lipat dari HP ini. Positifnya itu ya, harus positive thinking. Nah, Redmi Note 14 ini warna coral green. Ini yang menarik kalau kalian kelihatan. Ini kayak, lihat tuh. Efek gradasi warnanya itu cakep loh. Jadi kayak ada pembatas di bagian sini. Jadi kayak ada 4 segmen gitu di sini. Dengan warna yang kalau kena paparan cahaya yang pas, itu berubah-berubah. Bisa jadi terang, bisa jadi gelap tuh. Cakep sih. Kalau ditutup, pakai casingnya, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi ya lumayan sih. Ya oke lah. Oke. Ini ada beberapa peningkatan sih memang dari desain untuk smartphone ini, tapi ya sebelum gue bahas lebih dalam, kita lihat dulu di bagian atasnya tetap khasnya Xiaomi, tetap menghadirkan ear blaster di bagian atas, terus ada speaker sekunder di bagian atas, dan juga jack audio 3,5 mili. Di sini ada tombol power dan juga tombol volume. Di sini nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah kayak smartphone flagship nih, ada SIM tray, USB-C, mikrofon, dan juga speaker. Kita lihat SIM tray-nya. Apakah triple slot atau malah hybrid, atau malah jadi nggak ada micro SD-nya? Coba kita lihat ya. Jadi hybrid ini SIM 1 dan SIM 2. Tapi kalian bisa menghilangkan SIM 2 dengan masukin micro SD. Jadi ya tergantung kalian mau pakai dual SIM atau pakai micro SD dan SIM 1. Cuman secara memori sih ini udah gede banget ya, 512 GB. Cukup banget lah buat nyimpen game, foto, video, banyak banget. Ke bagian depan, Redmi Note 14 5G masih pakai panel AMOLED, luasnya 6,67 inci, jadi masih mirip lah ya dibandingin sama seri sebelumnya. Resolusinya udah Full HD+, udah dukung refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan yang upgrade dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi kalau seri sebelumnya itu tingkat kecerahannya 1000 nits, sekarang udah 2000 nits. Tuh, terang banget sih ini. Oke, jadi 2100 nits ini bisa aktif ketika kita nyalain sunlight mode. Upgrade lainnya yang dihadirin Xiaomi pada Redmi Note 14 5G adalah dukungan kodek HDR. Jadi smartphone ini udah support HDR10, jadi kalian bisa nonton YouTube HDR di resolusi paling tinggi di smartphone ini, asal kuotanya kuat, internetnya cepat. Kalau bisa, ya bisa nih di smartphone ini. Beberapa upgrade lainnya, ya tetap dia pakai Gorilla Glass. Kalau gua ngelihat daftar speknya sih masih pakai Gorilla Glass 5, masih kayak seri sebelumnya. Cuman upgrade dari smartphone ini adalah dia udah support IP rating IP64. Kalau IP64 itu terpaan debu dan juga percikan air di segala arah. Kalau seri sebelumnya cuma IP54 aja. Nah, sekarang kita ngomongin spesifikasinya nih. Smartphone ini udah berjalan di HyperOS, masih versi pertama ya, masih versi awal. Harusnya sih dia dapat HyperOS versi yang kedua, Android 14. Ada beberapa fitur, salah satunya memory expansion yang bisa ngupgrade RAM bawaannya secara virtual. Terus Redmi Note 14 juga udah pakai prosesor yang lebih baru. Kalau seri sebelumnya itu Dimensity 6080, masih sama-sama 6 nanometer sebenarnya. Sekarang Redmi Note 14 5G pakai Dimensity 7025 6 nanometer, tapi punya prime core yang lebih cepat. Jadi prime core di prosesor ini clock speed-nya 2,5 GHz dibandingin sama seri sebelumnya yang cuma 2,4 GHz, dan base ARM yang dipakai juga beda. Kalau di Dimensity 7025 pakai Cortex A78, sementara di seri sebelumnya Cortex A76. Untuk efisiensi core-nya masih sama, 2 GHz, Cortex A55. Dan baterainya jadi lebih gede, 5110 mAh yang udah disupport fast charging 45 watt. Yang menarik di bagian kamera, sekarang Redmi Note 14 yang standar aja nih, yang 5G, udah ke bagian OIS, Optical Image Stabilization. Sensornya 108 megapiksel yang dipaduin sama kamera ultrawide dan juga makro.
serta kamera selfie-nya yang udah 20 megapiksel, jadi lebih oke dibandingin sama seri sebelumnya. Untuk perekaman videonya kalian bisa ngerekam 720p atau 1080p, karena ya sensornya 108 megapiksel, kameranya juga kalian bisa motret di resolusi paling bener, paling asli di 108 megapiksel. Ada beberapa fitur juga, ada portrait, ada night mode. Terus di bagian more kalian bisa motret panorama, ada video slow motion, time lapse, kalian bisa ngambil semua di kamera Redmi Note 14 5G. Impresi gue sih ya, ini HP yang bagus sih. Gue masih belum tahu harganya berapa di Indonesia, karena di China itu adanya versi 256GB, bukan 512GB. Di sana itu harganya 3,6 juta, sementara kalau ngelihat Redmi Note 13 5G, itu harganya 3,1 juta. Jadi ya, kalau boleh ngeprediksi sih, ya mungkin harganya sekitar 3 jutaan kali ya. 35, 36 itu masih normal lah untuk sebuah Redmi Note 14 dengan memori 512GB dan spesifikasi fitur yang banyak upgrade lah dibandingin sama seri sebelumnya. Naik dikit harganya nggak apa-apa lah ya, 3,5 juta, 3,6, naik 500.000, oke sih smartphone ini. So ya, tungguin aja lah review lengkapnya, benchmark lengkap, tes baterai, kamera dari smartphone ini. Subscribe channel Yuzon Tech, like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa.